6. Baik, Ya. forum kami ambil alih dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik yang sempat hadir pada hari ini, serta teman-teman CGP yang begitu luar biasa dalam melakukan praktik coaching pada hari ini. Langsung saja saya bersama Pak Sulpian dari kelompok 6 akan melakukan praktik coaching, di mana dalam praktik coaching ini kami bagi dalam dua skenario. Dalam skenario pertama nanti saya berperan sebagai coach dan Pak Sulpian yang berperan sebagai coaching. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Sulpian. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mustaqin. Selalu sehat. Alhamdulillah Pak. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi ngomong-ngomong, saya amati Bapak hari ini kelihatannya kurang bersemangat. Yang saya tahu itu kalau Pak Sulpian itu orangnya itu humoris, orangnya itu ceria, tapi hari ini agak berbeda. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang apakah ada masalah? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Makanya kira-kira apakah Pak Mustaqin ada waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Mohon maaf ini Pak Mus, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Oh begitu ya. Insya Allah Pak Sulpian, jangan sungkan. Saya di sini tidak Bapak di sini tidak mengganggu kok. Kan sekarang sudah jam 3:30 lah. Anak-anak kan sudah pulang, jadi Pak Sulpian tidak mengganggu kok. Oh iya, alhamdulillah Pak Mus. Terima kasih sebelumnya Pak Mustaqin. Jadi begini Pak Mustaqin, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Oh jadi begitu. Apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi atau pembicaraan kita hari ini Pak? Iya Pak Mustaqin, jadi saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Mustaqin. Baik, kira-kira masih ada hal yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap Pak Mustaqin akan mendapatkan solusi yang sekarang saya hadapi ini Pak Mus. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan diceritakan. Begini Pak Mustaqin, kebetulan beberapa hari yang lalu itu Pak pengawas di sekolah kami melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan berupa teguran dari Pak pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Sulpian mendapat teguran tersebut? Ya Pak Mus, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh tidak serius. Tidak serius Ya. Tapi seperti apa ya Pak? Ya Pak, kebetulan itu Pak pengawas waktu saya mengajar itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi Pak, proses mengajar yang bagaimana yang Bapak sudah lakukan, apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik
atau seperti apa sehingga sampai dikritik? Iya, Pak Mus. Jadi sepertinya Pak Pengawas keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Sulpian terhadap respon dari Pak Pengawas tersebut? Ya, sebenarnya Pak Mus, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain-lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi Pak, kalau boleh tahu, selama ini kira-kira apa yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajarnya? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Mus bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku, dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid saya. Oh, begitu. Tapi mengapa Pak Sulpian tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Sulpian mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Ya, oh iya, betul juga ya Pak Mus. Tapi kenapa saya tadi kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya ya Pak Mus. Saya pikir ada Ya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak Mus. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, yaitu bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan yang lain yang saya lakukan itu agak terbengkalai juga. Tapi Pak Sulpian, kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit risah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah ini, Pak Mus, dan tidak nyaman, itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Oh iya, jadi jika saya boleh simpulkan yang membuat Pak Sulpian merasa tidak nyaman adalah saat di supervisi itu. Karena Pak Sulpian tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak Bapak memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat Pak pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Sulpian bisa merefleksi apa dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Pak Sulpian dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah nanti semangat Pak Sulpian dalam mengajar. Oh iya, mudah-mudahan ya Pak Mustakin. Ya. Iya, amin. Mudah-mudahan begitu. Jadi selanjutnya
dari apa yang kita sudah bahas tadi Pak Sulpian, apa rencana Bapak ke selanjutnya? Ya, begini Pak Mustakin. Jadi ini rencana selanjutnya itu saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Saya kira itu sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apa masih ada hal yang lain yang Bapak lakukan? Iya Pak, jadi saya juga berencana akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks. Ya begitu Pak Mus. Ya. Oh iya. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Pak Mustakin, kalau setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Wah, luar biasa memang ini Pak Sulpian. Langkah penyelesaiannya yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Iya Pak, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini. Ya, alhamdulillah Pak Sulpian ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Sulpian sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Sulpian rencanakan tadi, komitmen apa namanya? Komitmennya apa Pak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan dan deadline waktunya Pak? Rencana saya itu Pak Mus, mengenai hal itu sifatnya saya akan laksanakan. Tetap dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Begitu Pak Mus. Yeah. Oke Pak Sulpian. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Sulpian butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Bapak sebutkan tadi? Untuk terkait masalah itu Pak Mus, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, mata pelajaran serumpun dengan mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa saling sama-sama mengingatkan. Wah, idenya Pak Sulpian ini memang cemerlang. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, terima kasih Pak Mustakin atas waktunya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang itu saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak Mustakin. Iya, sama-sama Pak Sulpian. Ya, jadi ini mohon maaf Pak Mustakin, kebetulan saya ada janji dengan para murid dan wali siswa, jadi mereka akan latihan pramuka sore ini. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Mustakin. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Sulpian. Yeay. Itulah tadi skenario dari Kucing untuk skenario pertama. Selanjutnya kami masuk ke skenario kedua yang berposisi sebagai Kuci di sini lagi adalah saya, dan yang berposisi sebagai coach adalah Pak Sulpian. Silakan Pak Sulpian. Ya, terima kasih. Jadi langsung. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulpian. Ya, bagaimana kabarnya ini, Pak Mustakin? Alhamdulillah kabar baik, meskipun di sekeliling sudah dikelilingi dengan hujan. Iya, jadi kita langsung saja ya ke sesi tanya jawabnya, Pak Mustakin. Oke, siap Pak. Oke, jadi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini?
ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya Pak Sulpian, saya sedikit merasa tegang. Kenapa saya merasa tegang? Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Ya, tentu dan saya menghargai kejujuran dari Pak Mustakin. Jadi mari kita jadikan sesi ini Pak Mustakin sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kemudian Pak Mustakin, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Untuk lebih mendalam, tentu yang pastinya ada Pak Supian, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, oke. Jadi kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya, Pak Mustakin. Oke, siap Pak Supian. Ya, oke. Jadi Pak Mustakin, sebelumnya saya ingin bertanya, jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita kali ini? Untuk coaching hari ini, saya ingin meningkatkan terus terang Pak Supian dalam mengenai tampil di depan umum atau memberikan materi di depan umum saya masih kurang. Jadi untuk coaching hari ini saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh, baik Pak Mus. Terus apa definisi tujuan akhir yang Pak Mustakin inginkan sebentar? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya nanti berikan. Oke, jadi sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Jadi apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Ya. Sekarang Oke. yang saya ingin tanyakan ini Pak Mustakin. Jadi apa yang membuat Pak Mustakin ini merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Terus terang selama ini kalau saya melakukan presentasi, terutama pada saat ada tugas ruang diseminasi budaya positif untuk modul, kalau tidak salah modul 1.4 itu, terus terang kalau di depan teman-teman saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, Pak. Oh iya ya. Kemudian Pak Mus, coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna karena Pak Supian, kalau kita mau presentasi itu maunya kita yang sempurna. Oh ya ya ya. Jadi saya paham dari maksud dari Pak Mustakin. Kemudian selanjutnya Pak Mustakin, untuk hal itu, jadi yang saya ingin ketahui lagi Pak Mus, apakah untuk situasi tersebut bagaimana Pak Mustakin untuk menghadapinya? Saya berharap Pak Sulpian bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya saya bisa membuat renungan, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didengar terus didukung. Iya, baik Pak Mus. Jadi kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini Pak Mustakin. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ini yang mungkin ini yang lebih penting Pak Supian. Saya ingin lebih percaya diri lagi dalam pada saat saya tampil membawakan presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa insya Allah nanti saya akan bisa mencapainya. Oke, baik Pak Mustakin. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Jadi apa rencana Pak Mustakin dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Yang pertama nantinya itu Pak Supian, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik.
terus berlatih dengan berlatih di depan cermin, selanjutnya mencari feedback dari teman-teman atau mentor-mentor yang sudah senior. Ya, bagus Pak Mustakin. Kemudian adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang Pak Mustakin ingin lakukan? Seperti yang Bapak seperti yang saya bilang tadi Pak Sulian, bahwa prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya nanti ketika saya presentasi di depan umum. Oh iya, kemudian Pak Mustakin, untuk strateginya yang Bapak akan gunakan untuk mencapai tujuan presentasi dari Pak Mustakin? Untuk strateginya Pak Sulpian, insya Allah saya akan mencari referensi materi dari presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, gerakan tubuh. Saya juga akan berencana untuk meminta feedback yang membangun untuk terus memperbaiki diri. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak Mustakin. Baik rencana aksi yang terstruktur dan terfokus dan pada detail akan membuat Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih aktif. Kemudian bagaimana Pak Mustakin melihat tindak lanjut dari rencana ini? Iya, mau apa Sulpian, terputus-putus? Ya, jadi begini Pak Mus. Jadi yang saya ingin tahu ini bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Kalau menurut saya itu tindak lanjutnya itu sekarang saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, terus mencari feedback dari teman-teman atau mentor yang sudah senior Pak Sulpian. Iya, betul sekali Pak Mustakin. Jadi untuk hal ini siapa dan apa yang akan dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak Mustakin ini sampaikan? Saya akan meminta bantuan dari teman-teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk perbaikan saya ke depannya. Ya, kemudian Pak Mus, kalau saya boleh tahu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Untuk tindak lanjutnya Pak Sulpian, saya akan terus berlatih presentasi, terus mencari feedback dari teman atau mentor atau yang sudah senior dalam hal ini dalam melakukan presentasi. Ya, selanjutnya meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam komunikasi yang lebih efektif lagi. Ya, alhamdulillah Pak Mustakin. Jadi kebetulan ini Pak Mus, waktu kita sudah habis. Jadi saya ini sangat senang karena Pak Mustakin bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Mustakin. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sulpian. Luar biasa memang ini Pak Sulpian. Mudah-mudahan dengan percakapan kita hari ini Bapak semakin senang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi percakapan coaching pada hari ini dari kelompok 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kami kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.